Mulai tahun 2025, sistem Ausbildung atau pelatihan vokasional di Jerman resmi mengalami banyak pembaruan besar. Jadi selamat datang di VGETS Deutschland episode kedua. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Jadi mulai dari jurusan-jurusan baru, kesempatan lebih luas untuk non-EU, sampai penyederhanaan birokrasi dan pengakuan kompetensi tanpa ijazah formal, semua itu dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman dan tenaga kerja masa depan. Jadi, apa lo siap ambil peluang karir di Jerman dengan sistem Ausbildung yang lebih modern, inklusif, dan fleksibel? Yuk kita bahas tuntas satu persatu. Stay tune, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat buat kamu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama itu gue pengen ngebahas tentang reformasi dan modernisasi jurusan nih. Karena sekarang nggak kayak dulu lagi. Jadi mulai 1 Agustus 2025 ada gebrakan baru di dunia Ausbildung. Beberapa jurusan dirombak biar makin relevan sama zaman. Contohnya kayak jurusan elektroniker yang sekarang dibagi jadi 2 spesialisasi kece. Gue bilang gitu. Jadi yang pertama ada energi dan gedung atau energi und Gebäudetechnik. Dan yang kedua ada otomatisasi dan sistem. Otomatisierung und Systemtechnik. Jadi buat yang nggak tahu, energi und Gebäudetechnik itu mencakup sistem kelistrikan, energi terbarukan, dan teknologi bangunan pintar. Otomatisierung und Systemtechnik itu fokus pada sistem otomisasi industri, kontrol, dan teknologi digitalisasi. Jadi, nggak cuma paham kabel doang, tapi juga siap ngadepin teknologi smart building dan sistem otomatis yang makin canggih. Terus, profesi kayak florist juga nggak ketinggalan nih. Format pelatihannya disederhanain dan ditata ulang biar lebih gampang dipelajari. Gitu. Dan pokoknya lebih ringkes, nggak ribet, dan cocok buat yang pengen jadi florist profesional zaman now nih. Di antara kalian siapa nih yang pengen jadi florist ke Jerman? Nah, buat info lengkapnya juga bisa cek di link di deskripsi karena gue udah cantumin sumber beritanya. Dan yang paling keren lagi itu jurusan digital dan print media alias Mediengestalter. Itu juga naik level nih. Sekarang pelatihannya makin digital, masuk ke dunia audio visual, konten kreatif, sampai belajar soal AI dan prompt. Jadi siap-siap deh, masa depan konten kreator Jerman bakal makin canggih. Jadi dulu ibaratnya kayak belajar jadi tukang listrik, sekarang bisa jadi ahli smart home. Dulu bunga cuma buat pacar, sekarang bisa buat konten estetik. Dan AI, siap-siap nih disuruh buat poster prom night, tema galaksi, warna ungu, dan ada quotes-quotes galaunya. Gitu, oke. Lanjut ke poin yang selanjutnya, itu aksesibilitas dan inklusi. Semua bisa ikut, gak pakai ribet. Jadi kabar gembira buat kalangan Ausbildung, buat semua kalangan. Jadi Ausbildung sekarang makin terbuka lebar untuk semua usia. Nggak ada lagi batasan umur yang bikin minder. Mau kamu baru lulus sekolah, atau baru nemu passion di usia 40-an misalnya,
sebenarnya kamu tetap bisa daftar dan ikut pelatihan profesi di Jerman Ausbildung ini. Kalau di Jerman sendiri emang nggak ada syarat tertentu soal umur. Jadi info lengkapnya bisa dicek di link di deskripsi. Di situ gue juga udah cantumin sumbernya. Bukan cuma soal usia, tapi tahun 2025 itu juga bakal jadi momen penting untuk reformasi pengakuan kompetensi. Jadi orang-orang yang berusia di atas 25 tahun dan belum punya ijazah formal, sekarang bisa diakui kompetensinya secara resmi. Jadi kalau lo udah punya pengalaman kerja misalnya atau skill dari lapangan, sekarang ada jalur legal untuk mendapatkan sertifikasi tanpa harus mulai dari nol. Mekanisme baru ini ada di dalam kerangka BBIG, Berufsbildungsgesetz, yang udah direvisi. Jadi info lengkapnya juga bisa kalian cek di link di deskripsi. Menurut gue ini langkah besar sih buat mendorong inklusi akses setara bagi semua orang, apalagi buat mereka yang mungkin dulu sempat ketinggalan kereta pendidikan formal, ibaratnya. Dengan perubahan ini, Ausbildung bukan hanya buat anak muda doang, tapi ini juga bisa jadi kesempatan kalian, kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat buat siapapun yang mau semangat atau yang punya semangat belajar dan mau berkembang di dunia kerja Jerman. So, no more excuses, saatnya semua orang punya peluang yang sama. Jadi, ibaratnya mulai tahun 2025, lo bisa bilang umur emang nambah, tapi peluang juga makin terbuka. Anjay! Uye. Bahkan kalau kamu nyadar passion jadi florist di umur 45, nggak masalah. Yang penting jangan nyasar ke kelas elektroniker terus malah nanya, kabel ini dimakan atau disambung ya? Oke, next. Poin selanjutnya, jadi itu tentang poin selanjutnya itu tentang integrasi tenaga non-EU. Jadi peluang global juga makin terbuka nih. Buat kamu yang berasal dari luar Uni Eropa, khususnya Indonesia, ada kabar super baik. Pemerintah Jerman sekarang makin mempermudah akses ke pelatihan vocational alias Ausbildung untuk pelajar internasional. Salah satu langkah nyatanya adalah persyaratan bahasa dan visa yang dibuat lebih fleksibel. Jadi lo nggak perlu lagi khawatir kalau belum lancar banget bahasa Jerman atau ribet ngurus dokumen. Ada program namanya program Duale Ausbildung, yang sebelumnya lebih terbatas, kini mulai agak lebih terbuka lagi, lebih luas untuk peserta dari luar EU. Ini adalah langkah besar menurut gue untuk mendorong keberagaman dan menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor di Jerman. Info dan pendaftarannya bisa cek di situs-situs seperti ihk.de, bundesregierung.de, upgrade.de, dan afronews.de. Jadi semua update dan semuanya update dan friendly untuk internasional. Jadi nggak cuma itu, alur pengakuan sertifikasi di luar negeri juga dipercepat. Sekarang lo bisa kirim dokumen secara elektronik nih, nggak perlu ribet fotokopi, kirim pos, bahkan kemampuan bahasa Inggris pun diakui untuk beberapa proses. Jadi nggak harus langsung jago bahasa Jerman dulu buat mulai langkah pertama. Plus, semua penyederhanaan birokrasi ini akan terus berjalan sampai akhir September 2025. Jadi, makin ada waktu untuk siap-siap dan daftar. Dengan semua kemudahan ini, jelas banget bahwa Jerman makin terbuka buat talenta global. Jadi, kalau kamu punya skill, semangat belajar, dan mimpi buat kerja di Eropa, sekarang saatnya ambil peluang itu. Sekarang daftar Ausbildung dari luar EU itu kayak pesan Gojek online. Tinggal klik, unggah dokumen, tunggu konfirmasi. Bedanya apa? Bedanya yang ini bukan antar ke mall, tapi antar ke masa depan yang cerah. Anjay. Bisa aja saya. Tapi ingat, ya jangan salah upload. Nanti bukannya CV, malah kirim meme kucing lagi. Oke. Poin selanjutnya itu lebih ke kesempatan. Jadi permintaan akan tenaga ahli atau Fachkräfte di Jerman makin hari makin meningkat. Jadi untuk menjawab tantangan ini, Bundestag atau Parlemen Jerman mulai mengambil langkah-langkah inklusif dan progresif.
Salah satu fokus utamanya adalah membuka lebih banyak ruang bagi kelompok beragam, termasuk penyandang disabilitas, untuk ikut berkontribusi dalam dunia kerja. Ini bukan cuma soal keadilan sosial, tapi juga strategi pintar untuk memenuhi kekosongan posisi di sektor-sektor penting. Info lengkapnya bisa diakses di link di bug.bbw.de. Linknya juga gue bakal kasih di deskripsi. Jadi langkah ini menunjukkan bahwa inklusi bukan sekedar slogan, tapi benar-benar dijalankan, dan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja kini dirancang agar lebih ramah dan bisa diakses siapa aja basically tanpa memandang latar belakang fisik atau sosial. Dengan begitu, setiap orang punya peluang yang sama untuk berkembang dan menjadi bagian dari solusi tenaga kerja. Menurut data dari tahun 2023, daftar profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja atau engpasberufe cukup panjang nih. Beberapa bidang yang paling terdampak antara lain teknik energi, sektor keperawatan, teknik teknologi informasi, dan layanan pariwisata. Jadi kalau kamu punya minat dan keahlian di bidang-bidang ini, kamu sedang berada di jalur yang cepat menuju peluang kerja yang menjanjikan. Artinya, sekarang bukan zamannya lagi mikir, aduh saya beda, bisa nggak ya? Karena sistemnya sedang aktif dibuka dan dirancang untuk menyambut semua orang. Mau kamu teh geek, perawat berhati lembut, ahli listrik, atau jago hospitality, peluang lo tuh besar. Jadi fachkräfte dibutuhkan di mana-mana, sampai-sampai kayak kabel listrik pun stres karena nggak ada yang pasangin. Tapi tenang, di Jerman sekarang kamu bisa jadi solusi, meskipun dulunya cuma bisa pasang kabel wifi, ibaratnya di rumah tetangga, yang penting bukan kamu dari mana, tapi kamu bisa apa. Asalkan jangan ngaku ahli listrik, tapi bedain colokan aja masih googling ya. Oke, jadi siap-siap sediakan jalur karir yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar kerja, tapi masa depan Jerman gak hanya fokus nih menyediakan pekerjaan, tapi juga menyiapkan jalur karir yang berkelanjutan dan bermakna. Di beberapa sektor, terutama di bidang terapi seperti fisioterapi, logopedi, ergoterapi, sudah mulai muncul dorongan-dorongan untuk melakukan akademisasi penuh dalam 10-15 tahun ke depan. Yang artinya pelatihan profesi ini nantinya akan lebih banyak berbasis di kampus, bukan hanya vocational seperti sekarang. Tapi tenang, ini masih tahap awal dan masih jadi bahan diskusi di level politik lah ibaratnya. Nah, langkah ini penting banget karena pekerjaan di bidang terapi sangat berkaitan dengan ilmu dan pendekatan jangka panjang. Jadi wajar kalau ke depannya diarahkan ke jalur akademik sih. Walaupun sekarang itu masih di jalur vokasi. Tapi sambil menunggu realisasinya, Ausbildung tetap jadi jalur utama untuk masuk ke dunia terapi profesional. Bagi kalian yang tertarik buat jadi terapi atau fisioterapi lah ibaratnya. Dan peluangnya masih sangat terbuka lebar buat siapa aja. Sementara itu di sektor kesehatan dan perawat atau Pflege, ada gebrakan besar yang sudah berlaku sejak Januari 2025 sih kalau kalian tahu. Jadi melalui Undang-Undang Pflegeberufsgesetz, berbagai jalur perawatan seperti keperawatan lansia, anak-anak, dan umum sekarang disatukan dalam satu format Ausbildung yang lebih praktis dan terintegrasi. Yang bikin tambah menarik, jadi pelatihannya dikompensasi alias dibayar. Jadi kalau kalian tahu, nggak semua Ausbildung itu dibayar, tapi ada juga Ausbildung yang kamu harus bayar ibaratnya. Itu satu hal yang penting. Jadi langkah-langkah ini itu menunjukkan bahwa karir di bidang kesehatan tuh bukan cuma ibaratnya panggilan hati lah, tapi juga profesi serius dengan struktur karir yang jelas, terutama di Jerman, karena itu diakui dan didukung penuh pemerintah. Jadi buat kamu yang punya jiwa sosial yang tinggi, dan ingin kerja dan berdampak langsung ke orang lain, ini jalur yang gak cuma mulia, tapi juga menjanjikan di Jerman. Jadi sekarang, belajar jadi perawat itu gak cuma mulia, tapi juga mulai digaji. Belajar jadi fisioterapis,
Siapa tahu nanti pasien pertama kamu influencer. Kena salah satu urat pas bikin dance TikTok. Stay tuned. Yang penting, ingat, tangani pasien dengan lembut dan jangan kayak mijet tembok kamar kos ya. Gitu. Ya, itu aja sih semua poin yang pengen gue rangkum di episode ini, Wie geht's Deutschland. Jadi gimana menurut kalian tentang berita ini? Terutama untuk kamu yang sedang persiapan Ausbildung ke Jerman. Coba tulis di kolom komentar ya, pendapat kamu gimana. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua untuk support dan membuat channel ini lebih berkembang. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.